Pelajaran Sekolah Sabat Senin 18 Agustus 2025, pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini adalah mempersiapkan hadiah. Bacalah Keluaran 19 ayat 9 sampai 25. Bagaimanakah Allah mempersiapkan bangsa Israel untuk menerima 10 perintah Allah? Keluaran 19 ayat 9 sampai 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa Israel, seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling, sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, sebab mereka jangan dilandanya." Supaya mereka jangan dilandahnya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Tuhan memberikan instruksi khusus tentang apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai persiapan untuk menerima 10 perintah di Sinai. Kesucian lahiriah mereka harus mencerminkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka harus siap untuk perwujudan kemuliaan Tuhan yang akan segera datang. Dan ketika hal itu terjadi, itu disertai dengan ada guru dan kilat, dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan itu. Keluaran 19 ayat 16. Dekalog atau 10 perintah Allah adalah inti dari wahyu Allah dan etika Alkitab. Dekalog membentuk inti dan fondasi dari standar-standar ilahi bagi seluruh umat manusia.
Prinsip-prinsipnya bersifat kekal dan universal. Menurut catatan Alkitab, Dekalog disampaikan oleh Tuhan dan ditulis olehnya. 2 kali diberikan kepada Musa sebagai hadiah khusus. Dalam kitab Keluaran, Dekalog disebut kesaksian. Dalam bahasa Ibrani, Edut, Keluaran 31 ayat 18. Atau disebut juga perkataan-perkataan perjanjian yang dalam bahasa Ibrani Dibre Haberit. Keluaran 34 ayat 28. Dalam kitab Ulangan, perintah-perintah tersebut ditulis pada loh-loh perjanjian. Ulangan 9 ayat 9, 11, dan 15. Tak satu pun kitab dalam bahasa Ibrani yang menggunakan istilah 10 perintah Allah. Bahasa Ibrani mitzvot, perintah-perintah. Sebaliknya, 3 kali mereka menyebutnya 10 firman. Bahasa Ibraninya adalah Aseret Hadebarim dari Dabar, yang berarti kata, kalimat, hal, benda, ucapan, cerita, janji, perkataan. Ada 2 versi Dekalog dengan perbedaan yang sangat kecil. Versi pertama dicatat dalam Keluaran 20 ayat 1-17 dan versi kedua dalam Ulangan 21 ayat 3-21. Versi kedua yang disampaikan secara lisan oleh Musa kepada bangsa Israel terjadi hampir 40 tahun setelah peristiwa Sinai, tepat sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Ulangan 1 ayat 3 dan 4, Ulangan 4 ayat 44-47. Keadaan ini menjelaskan sedikit perbedaan di antara keduanya. Ketika Paulus merangkum hukum sebagai kasih, dia mengutip dari 10 hukum. Kasih memang merupakan ringkasan dari hukum Allah karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Bagaimanakah Anda memahami konsep 10 perintah Allah sebagai ungkapan kasih Allah? Apakah maksudnya? Bagaimanakah kasih Allah dinyatakan di dalamnya? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat 18 Agustus 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.